Halo para pecinta otomotif di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Sandi di Geser Project. Oke, jadi di video kali ini saya akan melakukan perjalanan ke bengkel resmi Suzuki di SL7 di Pantai Indah Kapuk. Karena saya akan melakukan servis perdana di bengkel resmi Suzuki. Nah, kita udah sampai di tempatnya. Kita cari parkir dahulu. Jadi sebelumnya saya menggunakan mobil Daihatsu. Jujur ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan mobil Suzuki. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana pengalaman servis perdana saya di bengkel resmi Suzuki. Jadi tonton terus videonya sampai habis atau share pengalaman kita semua, khususnya bagi kalian yang sudah memiliki atau akan membeli mobil SL7. Nah, singkat cerita, mobil ini saya terima dari sales Suzuki di Oktober 2025. Dan pada saat video ini dibuat di akhir November, kilometer sudah menunjuk sekitar 1054. Jadi kurang lebih 1,5 bulan saya pakai mobil ini. Nah, bisa kalian lihat. Oke, ternyata karena nggak terlalu ramai, dari daftar di customer service sampai mobil ini naik dongkrak tidak terlalu lama. Oke, kita sembari cek dahulu ya kondisinya. Ini bisa dilihat bagian bawahnya masih bersih dan belum terlalu kotor banget. Nah, bagian belakangnya juga. Nah, saya banyak menggunakan mobil ini untuk aktivitas di daerah Muara Karang, Pluit, dan Pantai Indah Kapuk. Daerah tersebut itu sangat rentan dengan banjir rob, teman-teman. Jadi, sehingga membuat mobil itu mudah karatan. Jadi, ke depannya, saya akan membuat video saat melakukan pemasangan anti karat juga nanti. Bisa dilihat juga, ini mekaniknya sedang melakukan pengecekan dan tidak terlalu banyak pakai alat juga. Mungkin ini karena servis perdana, jadi pemeriksaannya yang ringan-ringan aja. Nah, ini mekanik sedang melakukan pengecekan oli. Kondisinya masih bagus. Ini mesinnya semua. Nah, dicek juga kondisi aki. Nah, ini ada sedikit masukan mungkin bagi teman-teman yang akan membeli SL7 Hybrid. Pertimbangkan kembali ya harga spare partnya, khususnya aki dan juga baterai mungkin nanti beberapa tahun ke depan. Karena waktu saya bahas atau cek di beberapa forum, memang harga aki hybrid itu lebih mahal dibanding aki yang biasa gitu. Karena memang peruntukannya untuk hybrid itu khusus. Kalau tidak, mungkin jika akinya bukan yang khusus hybrid, nanti di sensornya tidak bisa terbaca, itu kata mekaniknya. Jadi akan muncul notifikasi yang menunjukkan bahwa akinya itu bukan khusus hybrid, seperti itu. Nah, ini udah hampir selesai, ini udah final cek lampu dan lampu sen juga. Dan juga wiper. Ini pengecekannya sangat cepat sekali, mungkin sekitar 30 menit kali. Dan ini tinggal tunggu proses dicuci aja, habis itu udah bisa kita bawa. Gak terlalu lama sih. Nah, sembari nunggu mobil beres dicuci, kita cek dulu harga-harga spare part. Sepertinya harga juga nggak terlalu mahal sih. Dan tadi sempat cek juga di customer service, untuk jasa servisnya juga ternyata nggak terlalu mahal untuk yang berbayar. Sepertinya bagi kaum menang mending Suzuki cocok nih.
Oke, jadi sekarang saya udah ada di mobil. Sekarang saya lagi ngecek lembar pemeriksaan kendaraan ya. Tadi udah beres ngurusin di customer service-nya dan juga kasir, dan memang servis pertama tidak ada biaya. Dan saya lupa ada servis gratisnya kurang lebih 3 tahun. Dan ini hasil pemeriksaannya tadi ya. Oke, ini di dalamnya bisa dilihat. Nah, saya akan membahas sedikit tentang kelebihan dan juga kekurangan dari mobil ini. Jadi, waktu saya pakai kurang lebih 1,5 bulan, banyak hal yang saya temui ini dari sudut pandang saya orang awam sebagai pemakai mobil SL7 ini ya. Nah, yang pertama itu mobil ini buatannya bagus. Contoh dari setirnya aja, ya kulitnya oke gitu, ada bahan-bahan yang masih lembut. Memang ketika pesaingnya di brand lain masih ada yang menggunakan seperti bahan-bahan kayak agak plastik begitulah. Jadi ini udah ada lapisannya. Nah, bisa juga dilihat. Nah, ini bahannya juga empuk guys, dan ini memang list-listnya semuanya tuh buatannya menurut saya cukup rapi. Dan depannya juga dashboardnya juga masih oke. Dan yang saya suka adalah tone warnanya itu selaras. Nah, ini bisa dilihat ya, AC-nya udah digital juga, dan dia udah ada pengaturan dari suhunya. Jadi kita bisa setting dari kalau nggak salah 16 derajat sampai kurang lebih 28 atau berapa gitu. Nah, itu tadi kelebihannya ya. Selain dari fitur-fitur yang memang sudah sewajarnya lah di mobil harga segini. Cuman yang saya kurang suka itu pertama adalah, nah ini nih, head unit. Entah kenapa dengan mobil harga 300 juta, head unitnya masih belum Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi agak ada yang kurang gitu. Ini kayak masih oke, ini mungkin udah head unit yang udah touchscreen, tapi kita harus pakai Carbit Link ini untuk sambungan ke HP gitu, dan ini sungguh kurang nyaman sih, karena kita kan mengharapkan mobil ini tuh sudah support lah, karena para pesaingnya juga udah ada yang pakai Android Auto dan sebagainya itulah. Nah, jadi sangat disayangkan. Ini yang pertama. Untuk kualitas speaker, mobil ini tergolong bagus, dan juga mobil ini tergolong kedap. Tapi untuk suara motor-motor yang dengan knalpot yang ya seperti itulah, itu masih masuk ya. Jadi tapi overall masih oke. Oke, kita lanjut. Nah, di bawah sini ada tombol idle stop. Jadi itu salah satu fitur yang saya kurang suka juga sebenarnya. Tapi ini selera saya. Karena ketika mobil jalan lalu berhenti di lampu merah ataupun kondisi berhenti, itu mobil itu akan otomatis mati dan akan nyala kembali. Nah, di situ kan muncul tuh tulisan. Jadi saya akan selalu tekan tombol itu idle stop untuk matiin fitur itu. Jadi secara otomatis fitur itu tidak saya pakai gitu selama 1,5 bulan ini, jarang banget. Atau kadang ya kelupaan, akhirnya ketika saya harus berhenti sebentar langsung kondisinya mobilnya mati. Dan menurut beberapa orang forum itu memang idle stop ini menghabiskan aki dan membuat tekor gitu. Jadi ya salah satunya harus di on off seperti itu. Jadi ya ini fitur yang salah satunya saya jarang pakai. Berikutnya adalah bahan dari jok. Bahannya masih pakai fabric ya, nggak yang kulit gitu. Memang fabric ini mungkin lebih dingin ya, tapi ya mobil seharga segini harusnya udah bisa dibuat dengan bahan kulit yang oke gitu. Memang dari salesnya dapat sih bonus sarung jok, tapi itu sepertinya buatan juga kurang bagus. Jadi menurut saya mau nggak mau udah ambil ini aja. Cuman ya sangat disayangkan lah.
karena mobil ini juga tidak terlalu murah tapi tidak terlalu mahal juga. Jadi ya harusnya fiturnya masih bisa lah, karena menurut saya kompetitornya udah harusnya Suzuki itu bisa memenangkan dari hal-hal yang seperti ini nih gitu. Dan ini spion juga ukurannya menurut saya agak kecil, jadi mungkin kurang besar dikit sih. Sama pilarnya dia agak sedikit tebal, apalagi kalau misalnya kalian pakai talang air ya, itu lebih tebal lagi, lebih susah ngelihat di luar. Makanya saya tidak pakai talang air. Nah, mungkin kalian ada yang juga pernah ngalamin ya. Jadi waktu kita mundur atau parkir mundur kondisinya di tanjakan, itu agak susah ya. Mungkin karena ada fitur hill stop assist-nya. Cuman saya belum tahu bagaimana cara matiin hill stop assist-nya waktu misalnya kita lagi mundur, lagi parkir mundur seperti itu. Karena itu jujur saya jadi agak susah parkir mundur yang tanjakan karena berat banget, seperti ada yang nahan begitu. Nah, untuk penggunaan BBM memang dari awal saya pakai Pertamax, lalu sempat ganti ke Pertalite. Karena memang kan ya jujur ya, dari isu-isu yang Pertamax itu saya jadi agak kurang cocok dengan Pertamax gitu, karena hasilnya sama aja. Dan ya seperti yang kalian lihat, penggunaan BBM-nya sih dibilang irit banget, enggak juga sih. Mungkin menyentuh sekitar 1 liternya 10 kilo sampai berapa ya? 8 sampai 10 kilo kalau di lagi kondisi agak macet ya. Kalau luar kota mungkin pernah sampai di tol tuh khususnya 17 pernah. Dan ini ya karena memang cc-nya juga 1,5 ya. Jadi apakah ini wajar apa enggak ya kalian bisa nilai sendiri lah. Tapi menurut saya ya memang mungkin mobil ini dapatnya segitu untuk konsumsi BBM-nya. Oke teman-teman, sampai juga di akhir video. Jadi itu tadi pengalaman saya servis pertama di bengkel resmi Suzuki, dan juga apa yang saya suka dan tidak suka selama kurang lebih 1,5 bulan saya menggunakan S7 ini. Memang ada plus minusnya dari mobil ini, tapi karena sebelumnya saya menggunakan LCGC lalu berganti ke S7 ini, ya jujur saja sih saya merasakan lebih banyak nilai plusnya. Karena ya mobil ini bisa dikatakan upgrade dari mobil LCGC yang saya punya. Dan ya kembali lagi sih, saya harus banyak adaptasi dengan mobil ini ya kan, karena semuanya baru. Dan ketika saya memang memutuskan untuk membeli mobil ini, karena yang pertama saya lihat juga tampilannya sangat maco gitu dan SUV banget. Nah, itu salah satu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk membeli ini. Nah, semuanya cukup simple sih, nggak terlalu over ya. Dari desainnya juga masih terlihat simple gitu. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, kalian bisa tolong tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa sharing di sana. Dan juga saya mohon selalu kalian bisa like dan juga subscribe ya, supaya membantu perkembangan channel saya. Akhir kata, ya sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.